Sejarah Peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Dinasti Utsmaniyah, kelas akuntansi B dan C, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan dosen pembimbing Bapak Eka Wahyu Hestia Budianto LCMSI. Peradaban Islam pada masa Daulah Utsmaniyah di Turki. Asal-usul Dinasti Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pada saat mereka dalam perjalanan menuju Asia Kecil, Sulaiman I meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Ertogul dan Dandan. Dalam perjalanannya, Ertogul dan kelompoknya membantu Sultan Alauddin I dalam melawan Kekaisaran Bizantium. Atas bantuan Ertogul kepada Alauddin I menghadiahkan pegunungan Armenia dan lembah Sagura. Pada tahun 1288 Masehi, Ertogul meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya yang bernama Utsman sebagai pemimpin suku Kayi. Tak berapa lama, Sultan Alauddin I meninggal dunia, sementara itu dia tidak memiliki putra yang pantas untuk menggantikannya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah yang juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Utsmani dan ibu kota Kerajaan Utsmani pertama di Curah Hishar. Raja-raja yang berkuasa pada dinasti Utsmani. Osman Bey atau Osman I. Osman Bey adalah anak dari Ertogul Gazi. Pada 1326 Masehi, Utsman mendeklarasikan sebuah negara yang sekarang kita kenal sebagai Ottoman atau Utsmani. Utsman wafat sesaat sebelum pengepungan Bursa berhasil. Orhan I. Sultan Orhan dikenal dengan kapasitas militernya yang hebat. Pada masa Sultan Orhan, dinasti Turki Utsmani mengalami banyak perkembangan. Mehmed I Çelebi. Beliau ialah anak dari Yıldırım Beyazıt I. Mehmed I Çelebi mengalahkan saudaranya dalam perebutan tahta, dan beliau mulai memulihkan kondisi negara dan memindahkan ibu kota dari Bursa ke Edir. Salim I. Salim I ialah penguasa dinasti Utsmani ke-9 dan berkuasa pada 1512 hingga 1520. Salim I adalah cucu dari Muhammad Al-Fatih. Ia adalah tokoh deklarator Utsmaniyah dari kesultanan menjadi kekhalifahan. Abdul Hamid II. Beliau adalah pemimpin terakhir negara Utsmaniyah. Beliau berhasil memobilisasi dan mempertahankan Kesultanan Utsmani yang nyaris runtuh. Mehmed II, tokoh legendaris yang merupakan Sultan Utsmani ke-7, sang pembebas Konstantinopel. Dia berhasil menaklukkan tembok Konstantinopel. Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni. Beliau adalah Sultan Negara Utsmaniyah yang memimpin dari tahun 1520 hingga 1566. Sulaiman adalah Sultan terlama Utsmani. Pemerintahan dinasti Utsmani. Setelah Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman, setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Bursa tahun 1317 Masehi. Kemudian, pada tahun 1326 Masehi, dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Pada masa pemerintahan Orkan, kerajaan Turki Utsmani ini dapat menaklukkan Azmir, Tawashanli, Uskandar, Ankara, dan Gallipoli. Selain memantapkan keamanan dalam negeri, ia melakukan perluasan daerah ke benua Eropa. Ia dapat menaklukkan Adrianopel yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan yang baru. Merasa cemas terhadap ekspansi kerajaan ke Eropa, Paus mengobarkan semangat perang. Sejumlah besar pasukan sekutu Eropa disiapkan untuk memukul mundur Turki Utsmani. Namun, Sultan Bayezid I dapat menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa tersebut.
Pertempuran hebat terjadi antara tahun 1402 Masehi dan pasukan Turki mengalami kekalahan. Bayezid I dan putranya ditawan, kemudian meninggal pada tahun 1403 Masehi. Kekalahan tersebut membawa dampak yang buruk bagi kerajaan Utsmani, tapi hal itu dapat diatasi oleh Sultan Muhammad I. Usaha beliau kemudian diteruskan oleh Sultan Murad II. Turki Utsmani mengalami kemajuannya pada masa Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Beliau mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Pada masa Sultan Salim I, ekspansi dialihkan ke timur, Persia, Syria, dan Mesir berhasil ditaklukkannya. Ekspansi tersebut dilanjutkan oleh putranya Sulaiman I dan berhasil menaklukkan Irak, Belgaro, Kepulauan Rodes, Tunis, dan Yaman. Tokoh atau peristiwa penting yang terjadi. Pada 6 April 1453 Masehi dimulai penaklukan Konstantinopel. Pasukan Utsmani di bawah pimpinan Al-Fatih berjumlah 150.000 pasukan dengan senjata-senjata raksasa seperti meriam basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Selama penaklukan, Al-Fatih memiliki para penasihat dan ahli perang yang bisa diandalkan. Syah Syamsuddin, Halil Pasha, dan Ziakarus Pasha adalah 3 orang terpercaya Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel. Pertempuran Konstantinopel berlangsung di darat, laut, dan bawah tanah. Pertempuran darat terjadi di sekitar benteng Konstantinopel. Kemudian, pertempuran laut berlangsung di perairan Tanduk Emas. Pertempuran bawah tanah dilakukan melalui penggalian terowongan dari pasukan Utsmani untuk meruntuhkan struktur benteng Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel tak kunjung menunjukkan hasil yang positif selama berminggu-minggu. Pasukan Muslim masih belum mampu menerobos atau meruntuhkan benteng Konstantinopel. Momen puncak penaklukan Konstantinopel terjadi ketika Al-Fatih memutuskan memindahkan kapal perang Utsmani dengan jalur darat untuk menghindari rantai-rantai bawah laut yang dipasang Bizantium. Hanya dalam semalam, sekitar 70 kapal bisa memasuki wilayah Selat Golden Horn dan melakukan serangan secara total ke jantung pertahanan Konstantinopel. Pada 29 Mei 1453, Al-Fatih bersama pasukan Utsmani dapat menaklukkan Konstantinopel secara keseluruhan. Muhammad Al-Fatih telah banyak belajar dari kegagalan para pendahulunya dalam usaha menaklukkan Konstantinopel. Sehingga saat ia berkuasa, ia langsung berfokus menaklukkan Konstantinopel hingga akhirnya berhasil menaklukkannya. Masa kejayaan dan perkembangan dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya Turki Utsmaniyah. Pada sektor ekonomi, pemerintahan Utsmaniyah menerapkan kebijakan pengembangan di bursa, Adrianopel, dan Istanbul menjadi pusat perdagangan dan industri besar. Dasar ekonomi Utsmaniyah sangat terkait dengan konsep dasar negara dan masyarakat Timur Tengah. Tujuan utama negara waktu itu adalah memperkuat dan memperluas kekuasaan pemimpin. Cara untuk meraihnya adalah mendapatkan sumber pendapatan yang banyak dengan menyejahterakan kelas pekerja. Kemudian, pada abad ke-17, organisasi keuangan Utsmaniyah merupakan yang paling maju dibandingkan organisasi keuangan lainnya saat itu. Struktur ekonomi kesultanan ditentukan oleh struktur geopolitiknya. Kesultanan Utsmaniyah berada di antara dunia barat dan timur, sehingga menghalangi rute barat ke timur dan memaksa penjajah Spanyol dan Portugal untuk berlayar mencari rute baru ke timur. Kesultanan mengendalikan rute rempah yang dulu digunakan Marco Polo. Selanjutnya, dengan mengembangkan pusat dan rute perdagangan, mendorong rakyat memperluas lahan pertanian di negara itu, dan mendorong perdagangan internasional melalui jajahannya.
pemerintah berhasil melaksanakan fungsi ekonomi dasar di seluruh Kesultanan Utsmaniyah. Pada sektor sosial, masa pemerintahan Kekaisaran Turki Utsmani meninggalkan jejak yang cukup banyak dari segi politik hingga hukum. Perkembangan militer Turki Utsmani di masa kejayaannya terbilang modern dan tangguh. Prajurit dan panglima perang Turki Utsmani dikenal berani, tangguh, dan tangkas. Dari sisi sosial, struktur masyarakat dinasti Turki Utsmani sangat majemuk. Mereka terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Bahkan, menurut Donald Quattard, dalam buku The Ottoman Empire tahun 1700 hingga 1922, Turki Utsmani menaungi kaum muslim penganut Sunni dan Syiah hingga Kristen. Dalam hal politik, dinasti Turki Utsmani melibatkan ulama sekaligus politikus dalam urusan kebijakan negara. Para ulama berwenang menyampaikan fatwa resmi mengenai kebijaksanaan sultan dan problematika keagamaan. Dalam sistem peradilan, dinasti Turki Utsmani menerapkan sistem syariat Islam yang disebut qadhi dan hukum di luar syariat Islam yang disebut syurtoh. Pada sektor budaya, Kesultanan Utsmaniyah menyerap sejumlah tradisi, seni, dan institusi budaya di daerah-daerah yang mereka taklukkan, lalu menambahkan dimensi baru ke dalamnya. Berbagai tradisi dan kebudayaan imperium sebelumnya dalam bidang arsitektur, masakan, musik, liburan, dan pemerintahan diadopsi oleh bangsa Turki Utsmaniyah. Bangsa Turki kemudian mengubahnya ke bentuk-bentuk baru dan menciptakan identitas budaya Utsmaniyah yang baru dan sangat berbeda. Dalam hal sastra, dua aliran utama sastra tulis Utsmaniyah adalah syair dan prosa. Syair sejauh ini merupakan aliran dominan. Sampai abad ke-19, prosa Utsmaniyah tidak mengandung fiksi. Tidak ada karya yang sebanding dengan roman, cerita pendek, atau novel Eropa. Genre yang serupa memang ada, namun dalam bentuk sastra rakyat Turki dan syair divan. Pada bidang arsitektur, arsitektur Utsmaniyah dipengaruhi oleh arsitektur Persia, Yunani Bizantium, dan Islam. Pada masa kebangkitan muncul periode arsitektur Utsmaniyah awal atau pertama, dan kesenian Utsmaniyah yang sedang dalam tahap pencarian ide-ide baru. Pada masa perkembangan muncul periode arsitektur klasik dan kesenian Utsmaniyah sedang jaya-jayanya. Pada masa kemandekan, arsitektur Utsmaniyah menjauh dari gaya klasik. Contoh arsitektur Utsmaniyah dari periode klasik selain Istanbul dan Edirne juga dapat ditemukan di Mesir, Eritrea, Tunisia, Algiers, Balkan, dan Rumania. Di sana banyak masjid dan sekolah Utsmaniyah. Dalam seni dekorasi, tradisi miniatur Utsmaniyah yang dilukis untuk mengilustrasikan manuskrip atau dipakai pada album-album khusus sangat dipengaruhi oleh kesenian Persia. Meski begitu, miniatur Utsmaniyah juga melibatkan sejumlah elemen tradisi penerangan dan lukisan Bizantium. Akademi Pelukis Yunani Nakashen-Ayrum didirikan di Istana Topkapi pada abad ke-15. Pada awal abad selanjutnya, Akademi Persia bernama Nakashen-Ay-Irani didirikan. Dalam seni pertunjukan, lakon bayangan tradisional bernama Karagos dan Hasifat tersebar ke seluruh Kesultanan Utsmaniyah. Karagos dan Hasifat menampilkan tokoh-tokoh yang mewakili semua etnik dan kelompok sosial besar dalam budaya tersebut. Lakon ini dipentaskan oleh seorang pewayang yang juga mengisi suara semua tokoh dan diiringi tamborin. Asal-usulnya tidak jelas, mungkin dari tradisi Mesir atau Asia. Kemudian, dalam hal masakan, masakan Utsmaniyah mengacu pada masakan ibu kota Istanbul dan ibu kota regional.
tempat percampuran budaya menghasilkan masakan bersama yang dinikmati seluruh penduduk. Masakan yang beragam ini disiapkan di dapur Istana Kesultanan oleh koki yang dibawa dari berbagai daerah kesultanan untuk menciptakan dan bereksperimen dengan bermacam bahan. Dalam bidang sains dan teknologi, sepanjang sejarah Kesultanan Utsmaniyah, masyarakatnya berusaha membangun perpustakaan besar yang dilengkapi buku terjemahan dari peradaban lain dan manuskrip asli. Sebagian besar permintaan manuskrip lokal dan asing muncul pada abad ke-15. Masa kemunduran dinasti Turki Utsmani. Dinasti Utsmaniyah mengalami kemunduran setelah wafatnya Sulaiman Al-Qununi. Hal ini disebabkan karena banyaknya kekacauan yang terjadi setelah Sultan Sulaiman meninggal, di antaranya perebutan kekuasaan antara putra beliau sendiri. Para pengganti Sulaiman sebagian besar orang yang lemah dan mempunyai sifat dan kepribadian yang buruk. Juga karena melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang mengakibatkan kekalahan dalam menghadapi peperangan. Ekonomi semakin memburuk dan sistem pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya. Peninggalan bersejarah Dinasti Turki Utsmani. 1. Istana Topkapi pada tahun 1465 sampai 1858. Istana ini terletak di titik pertemuan Selat Bosporus, Tanjung Tanduk Emas dan Laut Marmara. Top berarti gudang dan Kapo berarti meriam. Istana Topkapi dikenal juga dengan sebutan Topkapi Sarai atau Topkapi Palace. Istana Topkapi ini merupakan bangunan khas Turki yang mempunyai taman-taman indah yang menghubungkan antara satu bangunan dan bangunan lainnya. Taman-taman yang hijau ini dipenuhi pohon-pohon besar yang rindang. Didirikan di atas tanah seluas 700.000 meter persegi, Istana Topkapi mulai dibangun pada tahun 1453. Diawali dengan keinginan Sultan Mehmed II untuk membangun istana sebagai pusat Kesultanan Turki Utsmani. Sebagai catatan, Sultan Mehmed II menguasai Istanbul setelah menaklukkannya dari tangan Kekaisaran Roma pada tahun 1453. Dari sanalah Istana Topkapi mulai dibangun dan terus mengalami perubahan sampai 1850. Pada masa dinasti Utsmaniyah atau Turki Ottoman, istana ini berjaya dalam kurun waktu hampir 4 abad, tahun 1465 sampai 1856. Tercatat sebanyak 24 sultan pernah tinggal di sini. Istana Topkapi menjadi sejarah kejayaan dan kebesaran Islam pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Bangunan tua ini menjadi saksi betapa kuat dan jayanya kekhalifahan Islam di bawah dinasti Utsmaniyah, yang wilayah kekuasaannya meliputi Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara. Yang kedua, Istana Dolmabahce pada tahun 1843 sampai 1856. Dolmabahce merupakan istana kekhalifahan Islam terakhir Turki Utsmani. Letaknya yang langsung berhadapan dengan Laut Bosporus menjadikannya sangat strategis. Istana ini banyak menyimpan koleksi benda kuno dan benda istana, seperti furnitur, karpet sutra, dan lukisan dinding.
Dolma berarti penuh, dan Baja berarti taman. Dolma Baja bermakna taman yang penuh. Dolma Baja dibangun oleh penguasa Ottoman, Sultan Abdul Majid I, yang memerintah dari tahun 1839 hingga 1861. Dolma Baja merupakan istana terbesar di Turki, mengingat istana ini menempati lahan seluas 110.000 meter persegi. Istana itu dibangun pada rentang waktu 1843 sampai 1856. Pembangunannya menghabiskan dana sebesar 5 juta pon emas Utsmani atau setara dengan 35 ton emas. Yang ketiga, Istana Yıldız. Istana ini dibangun pada awal abad ke-20 dengan biaya sangat besar. Pembangunan istana ini tuntas pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1876 sampai 1909. Istana Yıldız memiliki arti istana bintang. Area tempat berdirinya Istana Yıldız pada awalnya merupakan hutan alam. Keluarga kerajaan pada masa Sultan Ahmad I tahun 1603 sampai 1617 membangun tempat peristirahatan di area tersebut. Setelah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, keluarga kerajaan kemudian sering menghabiskan liburan di daerah ini. Kemudian, pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid I dan Sultan Abdul Aziz, dibangunlah rumah besar sebagai tempat menginap keluarga kerajaan. Pada akhir abad ke-19, Sultan Abdul Hamid II meninggalkan Istana Dolma Baja dan tinggal di Istana Yıldız. Kepindahan ini disebabkan oleh kekhawatiran sang sultan akan serangan musuh-musuh Turki Utsmani yang muncul dari arah lautan. Setelah menjadikannya sebagai tempat tinggal, Sultan Abdul Hamid II memperbesar Istana Yıldız. Ia memerintahkan arsitek Raimundo da Aronco untuk membangun bangunan baru di kompleks istana tersebut. Sejak itulah, Istana Yıldız dapat disejajarkan dengan istana-istana Mekah lainnya yang pernah dibangun Kesultanan Turki Utsmani seperti Saray Eski di Edirne, serta Topkapi dan Dolma Baja di Istanbul.
Film Dinasti Utsmaniyah. Pada satu malam di tahun 1299 Masehi, salah satu penguasa dari suku Turk di Anatolia bermimpi. Sebuah pohon besar keluar dari pusarnya dan menutupi hampir seluruh daratan dunia. Lelaki tersebut adalah Osman I. Dia dan para keturunannya membangun salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah manusia. Orang Barat menyebutnya Ottoman, merujuk pada nama pendiri pertamanya, Osman. Osman dalam bahasa Arab adalah Utsman, sehingga di kita sering disebut sebagai Utsmani. Kami akan mengulas secara singkat kronologis peristiwa bersejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah dari awal pendirian, kejayaan, hingga runtuhnya Daulah Turki Utsmani. Asal-usul dinasti Utsmani. Sejarah Daulah Utsmani dimulai dari Osman I, putra dari Ertugrul, pemimpin salah satu suku nomaden di daratan Anatolia. Osman dan putranya Orhan mulai memperluas wilayahnya ke arah barat laut dan berhasil membebaskan kota Bursa pada tahun 1326. Bursa menjadi ibu kota Daulah Utsmani ditandai dengan melemahnya kerajaan Romawi Bizantium. Turki Utsmani terus melakukan perluasan wilayahnya dan membebaskan salah satu kota penting yaitu Thessaloniki dari Venesia pada tahun 1387. Kemudian pada tahun 1389 Turki Utsmani membebaskan Kosovo dan mengakhiri kekuasaan Serbia di wilayah tersebut. Langkah awal dinasti Utsmani memasuki wilayah Eropa. Dalam upaya menghentikan kemajuan Turki Utsmani, terjadi pertarungan Nikopolis pada tahun 1396. Pertempuran yang sering disebut Perang Salib Besar terakhir di abad pertengahan. Pasukan Utsmani berhasil memenangkan pertempuran. Sultan Bayezid I di tahun 1389 hingga 1402 yang melipat gandakan luas wilayah Utsmani mendapatkan julukan Thunderbolt atau kilat. Di masa Sultan Bayezid I, wilayah Utsmani terpisah oleh salah satu kota Konstantinopel. Sultan Bayezid dikalahkan kemudian ditawan dalam pertempuran Ankara oleh penguasa berdarah Mongol yang masuk muslim bernama Timur Lenk. Peristiwa tersebut menjadi awal terjadinya perang saudara untuk yang pertama kali dan terakhir kalinya dalam sejarah Daulah Turki Utsmani. Putra-putra Bayezid I saling bertempur memperebutkan kekuasaan. Adalah Mehmed I yang menjadi penguasa dan mengakhiri kekacauan akibat perang saudara, memulihkan kembali kekuatan Daulah Utsmani, dan mengakhiri perang saudara yang sering disebut sebagai masa peralihan. Antara 1430 hingga 1450, anak dari Mehmed I yaitu Murad I memulihkan kembali wilayah Utsmani yang sebelumnya hilang dalam pertempuran Ankara. Dia berhasil mengalahkan koalisi dari Raja Hungaria dalam pertempuran Varna, kemudian pertempuran Kosovo pada tahun 1448. لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. Putra dari Murad II yaitu Mehmed II atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih adalah orang yang berhasil membebaskan Konstantinopel, kota yang terkenal paling memiliki tembok kokoh dan bertahan dalam berabad-abad serangan. Pada 29 Mei 1453, A new age is coming and it begins tonight. Ketika dia berusia 21 tahun, Mehmed II berhasil membebaskan Konstantinopel. Mehmed II kemudian mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Kota yang kita kenal sekarang bernama Istanbul dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Utsmani. Kota yang menjadi pusat pelabuhan dan perdagangan dari berbagai etnis. Sultan Mehmed II memerintah antara 1453 hingga 1481 dan ketika beliau wafat dan digantikan oleh anaknya Bayezid II, putra sulung sang sultan. Puncak kejayaan dinasti Utsmani.
Penaklukan Konstantinopel menjadi penanda Daulah Utsmani sebagai kekuatan terbesar di Eropa Tenggara dan wilayah Mediterania Timur. Konstantinopel menjadi awal kejayaan Daulah Utsmani. Di antara abad ke-15 dan ke-16 Masehi, Daulah Utsmani memiliki pembebasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah Daulah Utsmani. Pada tahun 1517 di bawah kepemimpinan Sultan Selim I, Daulah Utsmani menyatukan Mesir, Suriah, Saudi Arabia, dan Palestina dalam waktu yang singkat. Dengan begitu, Utsmani menjadi penguasa di Timur Tengah dan menguasai perdagangan karena tidak ada yang bisa pergi ke timur dan ke barat tanpa melewati wilayah Utsmani, dan berkembang dengan perdagangan darat antara Asia, Eropa, dan Afrika. Angkatan Laut Utsmani sangat berperan dalam mempertahankan wilayahnya dan mengontrol perdagangan. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman yang Agung, yang memerintah antara 1520 hingga 1566, Daulah Utsmani mencapai puncak kekuasaan dan kejayaannya. Sulaiman, putra dari Selim I, membuat dampak dan perubahan besar bagi Daulah Utsmani. Sulaiman Al-Kanuni membuat koditifikasi hukum berupa undang-undang berdasarkan hukum Islam yang diakui oleh banyak pihak dengan sistem peradilan yang adil dan juga efisien. Sulaiman Al-Kanuni juga mewariskan pendirian dari berbagai universitas. Dia mendirikan Kesultanan Utsmani di Hungaria dan beberapa wilayah Eropa Tengah lainnya. Setelah memenangkan pertempuran melawan 21 koalisi negara Eropa dalam pertempuran Mohawk tahun 1526, dia menyatukan Baghdad dan mendapatkan kendali atas wilayah Mesopotamia. Jatuh dan runtuhnya dinasti Utsmani. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada tahun 1600-an, sepeninggal Sultan Sulaiman. Dengan luasnya wilayah kekuasaan Utsmani, begitu banyak konflik yang terjadi di dalam dan di luar pemerintahan Utsmani. Dari mulai serangan dari wilayah Austria, serangan dari wilayah Persia, serta intrik di dalam pemerintahan Utsmani, membuat Daulah Utsmani sedikit demi sedikit kehilangan wilayahnya, serta beberapa sultan yang tidak secakap dan sekuat sultan pendahulunya. Pada abad ke-18, Daulah Utsmani pada saat itu mendapatkan julukan The Sick Man of Europe akibat krisis ekonomi dan kalah perang. Jika di awal kejayaan ada nama Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni, maka di akhir kemunduran Utsmani atau pada akhir abad ke-18, muncul nama sultan yang mendapat julukan singa terakhir Daulah Utsmani. Yaitu Sultan Abdul Hamid II yang menggantikan Sultan Murad V. Bertepatan dengan ketamakan negara-negara barat untuk menguasai wilayah Utsmani yang sudah mencapai puncaknya. Dia memiliki sebuah negara yang besar yang pada saat itu sedang krisis dan tegang. Abdul Hamid menghabiskan lebih dari 30 tahun kepemimpinannya dengan konspirasi internal dan eksternal, revolusi, dan perubahan yang tanpa henti. Dia mempertahankan wilayah Utsmani sekuat tenaga dan mempertahankan Palestina hingga akhir kepemimpinannya. Kudüs ölürse, Kudüs düşerse, sen sanki bütün İslam beldeleri düşün. Abdul Hamid memodernisasi Utsmani dengan membuat rel kereta yang menghubungkan seluruh wilayah Islam menuju Mekah dan Madinah demi memudahkan ibadah haji serta menggaungkan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Zionis dan Barat sangat geram akan capaian tersebut. Mereka bekerja sama kelompok Turki muda dan membuat konspirasi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid. Hingga akhirnya Mufti Utsmani mencopot Sultan Abdul Hamid II. Pada tahun 1909, Abdul Hamid dilengsarkan, digantikan oleh Sultan Mehmed VI. Pada 1912 dan 1913, Daulah Utsmani kehilangan semua wilayah Eropa di Rusia karena kekalahan dalam Perang Balkan. Pada Perang Dunia I, Utsmani ikut bergabung dalam Perang Dunia I di blok sentral. Sultan Mehmed VI dibuang ke Malta.
Mehmed VI copot secara paksa dan Republik Turki dideklarasikan. Kepemimpinan dicabut dari bangsa Utsmani, namun jabatan khalifah tetap dipertahankan sebagai simbol pemimpin agama yang bergelar sultan. Melalui campur tangan dan restu sekutu kepemimpinan dipegang oleh Mustafa Kemal Atatürk.